Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'du. Ikhwatal iman, ahabbakumullah. Alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu kita semua baru saja merayakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Akan tetapi kalau kita lihat apa yang terjadi di masyarakat kita, masih banyak sekali yang keliru. Maka dari itu, pokok pembahasan kita kali ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, pengertian dan definisi dari kurban. Yang kedua, apa saja syarat-syarat dalam berkurban. Dan yang ketiga, apa saja larangan panitia kurban. Ikhwatal iman, kata kurban sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni qoriba yaqrabu kurbanan, yang artinya dekat. Sedangkan dalam pengertian syariat, kurban adalah menyembelih hewan ternak yang sudah memenuhi syarat dan dilakukan pada hari raya Idul Adha dan juga hari-hari tasyrik. Adapun hukum ibadah kurban teman-teman, secara garis besar hukumnya adalah sunnah muakkad atau sunnah yang diberatkan untuk orang-orang yang mampu, dan hukum kurban bisa berubah menjadi wajib bila itu dalam bentuk nazar ataupun janji. Meskipun juga ada ulama yang mengatakan bahwa hukum kurban adalah wajib, namun menurut jumhur ulama Syafi'iyah, hukum kurban tetaplah sunnah muakkad bagi yang sudah mampu dan memenuhi syarat. Dan dalam pandangan Islam, orang yang telah mampu tapi tidak mau melaksanakan kurban, maka dia termasuk orang yang tercela, bahkan sangat dibenci oleh Rasulullah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sungguh orang yang membencimu dialah yang terputus." Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-3. Kemudian juga diperkuat oleh hadis Rasulullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Aku diperintahkan menyembelih kurban dan kurban tidak wajib bagimu." Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Sementara itu teman-teman, adapun pahala dan ganjaran bagi yang mau berkurban tentunya sangatlah besar di sisi Allah. Nabi bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya hendak berkurban, maka setiap langkahnya diberi 10 pahala kebaikan, kemudian dihapus 10 perilaku buruknya, dan diangkat derajatnya 10 kali lipat. Kemudian ditambah lagi satu riwayat dari Zaid bin Arqam. Dia bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kurban itu?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Kurban adalah sunnahnya bapak kalian Nabi Ibrahim." Lalu dia bertanya lagi, "Apa keutamaan yang akan kami peroleh dari kurban itu?" Rasulullah pun menjawab, "Setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan." Lalu dia bertanya lagi, "Kalau bulu-bulunya bagaimana?" Rasulullah pun menjawab, "Setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Sehingga teman-teman bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya hukum kurban adalah sunnah muakkad atau sunnah yang diberatkan. Adapun yang kedua, apa saja syarat-syarat dalam ibadah kurban? Adapun syaratnya, yang pertama yakni muslim, yang kedua balik dan berakal, dan yang ketiga mampu. Sementara itu, syarat-syarat hewan kurban, hewan yang bisa dikurbankan adalah hewan-hewan ternak seperti unta, sapi, kerbau, dan juga kambing. Syarat atau kriteria hewan kurban adalah harus sehat, tidak memiliki cacat dan juga penyakit, dan sudah mencukupi usia dewasa, yakni 1 tahun lebih untuk kambing dan minimal 2 tahun untuk sapi, serta 5-6 tahun untuk unta. Kambing hanya bisa untuk 1 orang, sementara sapi dan unta bisa untuk 7 orang. Adapun pembagian daging kurban tidak boleh dilakukan sembarangan teman-teman. Semuanya harus sesuai aturan, dan syarat pembagian daging kurban harus dibagikan sesuai golongan penerima, yaitu sepertiga bagian diberikan kepada fakir miskin, sepertiga bagian diberikan kepada tetangga, dan sepertiga bagian untuk yang menunaikan kurban atau disebut shahibul kurban. Bahkan orang kafir atau non-muslim pun boleh menerima kurban, karena kurban itu sifatnya hadiah atau sedekah. Meski orang yang berkurban berhak menerima daging kurbannya,
Namun boleh saja semua daging disedekahkan ke orang lain, sebab tujuan kurban itu tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga bersedekah dan berbagi kepada orang yang kurang mampu. Kemudian teman-teman, orang yang melaksanakan kurban tidak boleh memberi daging kurbannya kepada tetangga dalam bentuk olahan atau yang sudah dimasak. Pasalnya, daging harus diberikan dalam kondisi mentah. Dan juga perlu diingat seluruh bagian hewan kurban, yakni daging, bulu, tulang, kepala, kulit, sampai jeroan, haram hukumnya diperjualbelikan. Ikhwatal iman, adapun yang ketiga yakni larangan panitia kurban. Yang pertama, panitia kurban gak boleh mengambil keuntungan dari pembelian hewan kurban. Dan yang kedua, panitia kurban tidak boleh mengambil upah berupa daging hewan kurban. Dan yang ketiga, panitia kurban tidak boleh mengambil bagian tertentu dari hewan kurban. Dan yang keempat, panitia kurban tidak boleh pilih-pilih dalam pembagian daging. Dan yang kelima, panitia kurban tidak boleh mengambil sisa bungkusan daging. Maka bagi kita yang mau atau sudah menjadi panitia kurban, maka hendaknya kita perbaiki niat kita dan kita ketahui apa saja syarat dan larangannya, supaya kita bisa mengamalkannya ke dalam masyarakat dengan baik dan bisa menjadi contoh buat orang lain. Ikhwatal iman, demikianlah perjumpaan kita kali ini. Semoga penjelasan tadi bisa menambah pengetahuan kita dan meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.